Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aki Genul Haq, NPM saya 20121001. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah, yaitu dengan tugas membuat sebuah mini riset terkait bisnis online dan bagaimana jika diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip etika bisnis Islam, yang mana di sini judulnya adalah mini riset etika bisnis online dalam perspektif Islam. Nah, kasus yang sering terjadi di bisnis online sering kita temui, kayak misal seperti ini, saya bacakan. Kondisi susah cari sandang pangan, banyak yang dirumahkan tanpa bisa bekerja dan dikecewakan dengan pengiriman produk tanpa dicek terlebih dahulu. Gak kasihan sama orang lain dalam kondisi sulit seperti ini. Lalu ada yang kedua, yang satu bolong, yang satu lagi salah warna, respon penjualnya lama. Terus yang ketiga, yang datang tidak sesuai dengan deskripsi. Lalu selanjutnya tuh, bajunya bolong, mana pas bagian depan, ini mau dijual lagi padahal pesanan orang, dan seterusnya tuh. Maaf kak, saya kasih bintang 1 karena pesanan saya itu 3, dikirimnya 2. Saya sudah konfirmasi tapi tanggapannya cuma nanti dicek lagi kan, padahal udah nunggu 2 kali 24 jam. Terus kurang 1 pieces, katanya mau ditransfer, ditunggu sampai tanggal 20, udah 10 hari lebih nggak ditransfer juga. Terus pengemasan lama, pas barang udah datang dicek sobek bagian lengannya. Waktu komplain respon penjual lama banget kan, udah mengajukan pengembalian barang sampai 2 harian gak di ACC, sampai kesel, nyesel beli di sini, benar-benar buruk pelayanannya. Nah, itu semua merupakan salah satu contoh masalah yang terjadi di bisnis online. Jadi yang akan kita bahas adalah etika-etika dan batasan-batasan syar'i dalam bisnis online, yang mana etika ini menjadi prinsip dasar Islam dalam melaksanakan jual beli, terlebih sekarang adanya jual beli online, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi disebutkan, entah barang yang tidak sesuai, kita pesan, misalnya pesan 3 yang dikirimnya 2, terus barangnya cacat, bolong, pengirimannya yang lama, tidak bertanggung jawab, seperti yang tadi kan, dia pesennya 3, yang nyampenya 2, terus komplain lama balasnya, gak ada tanggung jawabnya, minta pengembalian dananya gak dibalikin. Nah seperti itu. Nah ini dia etika dan batasan-batasan syar'i. Jadi kita akan membahas tentang perspektif Islam dalam menghadapi persoalan tersebut, agar kita tahu kedepannya jika kita ingin berbisnis online apa saja yang harus kita perhatikan agar tidak menjolimi orang lain atau sesuai dengan kaidah syariah Islam. Yang pertama, kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Jadi kuantitas dan kualitas barangnya itu sudah jelas kita cantumkan. Misalnya jualan di Shopee, kuantitasnya misalnya jumlah barangnya ada berapa, kualitas barangnya misalnya barang ini terbuat dari ini, dan harus disesuaikan dengan gambar juga, karena banyak juga praktek bisnis online yang mana gambar dengan barang yang datang itu beda gitu. Nah itu bahaya, karena itu tidak sesuai dengan syariat. Lalu yang kedua, ketika menjual produk online, penjual menyebutkan sifat barang yang dapat dijangkau pembeli, yakni barang tersebut dapat ditakar, ditimbang maupun diukur. Terkait kualitas, misalnya barang tersebut berupa baju, maka perlu disebutkan jenis kainnya. Misal ada yang menjual kaos, disebutin tuh kaos itu terbuat dari bahan kain apa, misalnya cotton cambe 30S, seperti itu.
Lalu selanjutnya, spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Kayak seperti tadi, spesifikasinya itu apa aja, ukurannya berapa, bahannya apa, mereknya apa. Karena banyak juga orang yang membawa nama brand besar gitu, padahal itu tuh cuman sablonan doang, mereknya itu padahal bukan itu gitu, cuman dia kayak niru-niru gitu. Kan hal seperti itu tuh dapat merugikan banyak pihak seperti itu. Lalu selanjutnya, berdasarkan etika jual beli itu, para pihak diharuskan berinteraksi jujur. Jujur dalam hal ini menggambarkan barang dagangan tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, misalnya jenis dari kain apa, sumber didapat dari mana, dan harga bagaimana, dan sejenisnya. Jadi pedagang itu walaupun online ya harus jujur, terutama mencantumkan gambarnya, deskripsinya, dan yang sampai ke tangan pembeli pun harus jujur. Kayak seperti tadi yang telah disebutkan di awal tentang ulasan-ulasan hasil dari mini riset yang saya lakukan. Produk tidak sesuai dengan deskripsi katanya. Itu kan menandakan ada ketidakjujuran dari seorang penjual tersebut. Dia mencantumkan deskripsi yang terlihat seolah-olah bagus, namun yang datang malahan barang-barang yang tidak sesuai atau barang-barangnya jelek kayak gitu. Lalu selanjutnya, bertanggung jawab. Jadi penjual harus bisa bertanggung jawab terkait ada kecacatan barang, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, kurang barangnya, kayak seperti tadi yang udah kita bahas lagi tuh di awal. Saya pesen 3, kok yang datangnya 2. Nah, jika itu memang ketidaksengajaan, seharusnya penjual bertanggung jawab dan memberikan respon yang cepat, memberikan solusi, entah ada cashback, uangnya dikembalikan, atau kemudian dikirim lagi yang satunya lagi, seperti itu, agar si penjual dan pembeli itu sama-sama tidak ada yang dijolimi. Karena pada hakikatnya berjual beli dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dalam berbisnis online tidak hanya sekedar mencari untung. Kita harus menerapkan etika-etika dan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat agar keuntungan yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan halal. Menjadi berkah, dan yang paling tinggi, keuntungan yang kita dapatkan itu agar dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana Allah akan ridho jika dalam transaksi jual belinya aja misal ada orang terjolimi, seperti kasus yang telah kita bacakan di awal tadi, ulasan-ulasan yang tadi, banyak yang merasa terjolimi seperti itu. Jadi perlu kita untuk memahami dan memperhatikan batasan-batasan dan etika dalam bertransaksi bisnis online. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja videonya. Barangkali ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah, yang saya dari diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.